Dan Kang Ari selalu mengkampanyekan gerilya. Ya. Gerilya musik kan ya. Gerilya musik itu maksudnya seperti apa Kang? Goedemorgen, ku sampaikan salam kepada tanah bawah laut ini. Goedemorgen. Ya, sebetulnya ketika saya memang masih menggunakan juga istilah indie gitu ya, itu ada kegelisahan melihat ya itu yang saya bilang tadi, fenomena banyak akhirnya indie tidak lagi diterjemahkan sebagai gerakan untuk beberapa orang gitu. Tapi beberapa orang masih tetap melakukan hal yang sama. Nah, ketika itu saya melihat ada satu indikasinya ketika indie marak, industri juga terancam kan, karena populasi orang yang mayoritas orang sekarang lebih senang indie daripada industri. Betul. Kan. Mereka kan kehilangan lahan. Tapi saya sendiri sebetulnya terus terang kalau sekarang saya berpikir saya tidak menyalahkan juga industri, karena orang namanya cari duit kan. Yeah. Waduh, apa yang mau didagangin lagi nih kalau nggak bisa didagangin kan? Nah, ketika dia melihat kata yang seksi dengan indie, karena itu banyak ini yang bisa kita jual, makanya lah dijual oleh industri menjadi ayo top indie 10 gitu kan. Nah, itu saya secara pribadi saya kurang setuju dengan istilah itu, karena kalau menurut saya ketika grup-grup itu sudah masuk ke industri besar, nggak perlu lagi dia pakai label-label indie lagi, kan dia udah industri, bukan indie tapi bukan independen tapi dependent. Iya. Dia udah nggak perlu pakai istilah indie kan gitu. Ya saya pikir dari situlah akhirnya ketika industri menjual istilah indie itu menjadi jualannya, ya udah jadi marak di mana-mana indie. Sampai-sampai ketika saya diundang di forum diskusi dan sebagainya menjadi narasumber, selalu ada pertanyaan dari orang-orang itu, Kang, saya mau tanya kalau musik indie itu seperti apa? Aduh, saya bingung musik indie seperti apa, karena bagi saya di pemikiran saya musik indie itu musik yang punya gerakan penyebarannya adalah secara independen, bukan gaya musiknya. Tapi di sisi lain saya tidak menyalahkan, karena indie sendiri sebetulnya kan istilah yang juga tidak baku. Indie itu istilah baru atau istilah yang semua orang bisa menerjemahkan dengan caranya masing-masing. Saya pun menghargai orang dengan cara berpikir yang seperti itu. Dan kalaupun juga sekarang ada indie itu adalah menjadi sebuah istilah untuk satu segmen atau genre musik, ya nggak apa-apa juga, silakan aja. Mungkin orang bisa mengidentifikasi, peneliti musik sekarang bisa melihat, oh musik indie itu seperti ini, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, cuma untuk menghindari salah pengertian itu, akhirnya saya memutuskan pakai gerilya aja udah. Istilah saya gerilya. Kita rubah lagi lah. Gerilya. Karena saya udah sadar dari awal memang musik saya bukan musik yang populer atau musik yang memang laku gitu. Tapi saya punya pertanggungjawaban saya untuk membuat karya saya sampai kepada audiens, yaitu kalau orang industri ada studionya kan? Iya, ada marketingnya, ada jaringannya dan sebagainya. Jaringan radionya luas. Gitu. Itulah propaganda yang luar biasa kan. Nah, indie ini mau gimana gitu kan? Ini waduh. Akhirnya saya pikir saya punya tanggung jawab untuk membuat sendiri aja jaringan itu. Makanya kenapa saya bikin dari mulai tahun 2000 saya bikin keputusan membuat Tour Gerilya. Nah, Tour Gerilya itu adalah saya menjambangi beberapa jaringan pertemanan dan sebagainya menjadi jaringan saya untuk sosialisasi karya gitu. Sampai saya dengar ke India kan. Ya, kalau itu bisa jadi memang juga bagian dari itu. Gerilya. Gerilya itu, tapi juga sebetulnya kalau saya sendiri melihatnya itu sebuah apresiasi juga. Kebetulan memang diundang oleh satu festival tari dan musik tradisi se-India yang menjadi internasional, dan dia minta saya menjadi wakil Indonesia buat di sana gitu. Berapa negara kan udah dikunjungin? Kalau negara berkat musik loh kan? Oh, berkat musik kan? India sama Eropa mungkin. Di Eropa ya Belanda, Prancis, Belgia, Austria. Ya. Dan tanpa biaya Kang ya? Kan diundang kan? Enggak, bisa jadi. Karena saya akui sampai sekarang pun saya kalau ditanya sama orang mau keluar negeri saya nggak punya duit. Makanya ini kan berkat musik kan? Berkat, ini yang ingin saya luruskan. Jadi
untuk teman-teman atau siapa yang menyangka wah ini berarti ini ada proyek atau budgetnya sama sekali nggak ada ya. Yeah. Sebenarnya di indie itulah yang saya tekankan sekarang di gerilya itu. Kita memaksimalkan keterbatasan. Artinya saya diundang ke Eropa itu hanya karena kebetulan memang adik saya tinggal di Belanda. Dan waktu itu dia minta tolong ketika setelah bapak saya meninggal, dia minta saya ngantar ibu saya ke Belanda. Tapi di saat yang bersamaan saya juga sedang melakukan tur gerilya kan. Akhirnya saya bilang ya oke lah, boleh saya ngantar ibu saya. Dan itu kan memang mungkin kali kedua lah mungkin saya yang, atau kali pertama yang benar-benar saya keluar negeri gitu ya, itu Belanda itu, ke Belanda itu. Ya istilahnya saya manfaatkan juga untuk menjadikan jaringan apa namanya gerilya itu. Jadi akhirnya saya bilang sama dia, kalau gitu tolong cariin tempat saya di Belanda untuk saya melakukan menyambung tur ini gitu. Jadi sambil menyelam minum air lah gitu. Sambil ngantar ibu saya, sambil juga saya di sana bikin pentas-pentas gerilya. Nah, pentas itu sebenarnya kalau pentas gerilya saya itu ketika saya mengadopsi istilah gerilya itu, saya sudah bebas nilai. Artinya gini, kalau orang selalu bilang, wah konser itu syaratnya kan harus ada sound system, harus ada lain sebagainya, penonton. Kalau saya enggak. Yang penting itu niat. Ketika niat saya konser, ya itulah konser gitu. Jadi waktu itu konsernya saya di Belanda itu di ruang tamu, di apartemen teman, terus di panti jompo, seperti itu. Jadi memang kita terbatas. Memang saya bukan artis gimana, tapi saya melakukan ini juga sama, misi saya adalah untuk menyambung tur gerilya dan menyampaikan ini karya saya. Begitu juga dengan cerita di Prancis, Belgia. Ya, dan bahkan ada satu yang unik yang ketika saya ke Eropanya yang kali ketiga kalau nggak salah. Ya kedua kalau nggak salah. Kali kedua ini bukan karena saya nganterin lagi ibu saya, bukan. Tapi memang kebetulan pas saya di Bandung ketemu sama ada dua ibu-ibu, dia seniman juga. Yang satu dia penulis buku, yang satu lagi dia koreografer dan dosen tari. Mereka bilang, "Ri, ayo ajak saya, ini kita berdua kita bikin tur gerilya Eropa." Ayo kata saya. Ibu-ibunya dari Bandung, dari Bandung juga, masih teman-teman lah, tapi dia tinggal di sana kan di Bandung. Nah terus ya boleh aja kata saya, tapi saya nggak punya dana. Iya, nanti kita cari. Oke lah, cari. Akhirnya mereka cari usaha. Dan dana itu nggak banyak dan mungkin malah belum cukup gitu. Kita tuh kadang-kadang mikir ketika saya berembuk bertiga ini, wah ini dananya bisa untuk berangkat, tapi pulang kita nggak punya dana, ini gimana nih? Ya kita pikir-pikir lah gimana caranya. Bahkan kita bingung waktu itu untuk visanya ini gimana, ini kita susah. Akhirnya kita akalin. Waktu itu kebetulan salah satu dari pamannya teman yang mau berangkat ini, kebetulan dia kerja di Jawa Barat, di instansi yang kebetulan instansinya itu punya kesempatan untuk ikut gabung pameran semacam pameran pariwisata lah, pasar malam di Belanda. Dan waktu itu planningnya saya bertiga ini sebetulnya bukan semata-mata ke Belanda sebetulnya, tapi lebih ke Gunung Pirenia. Karena ada satu konsep yang saya angkat waktu itu, menyambut menjelang 200 tahunnya meletusnya Tambora. Jadi memperingatinya itu saya itu dengan ritual pergi ke Pirenia, melakukan ritual tanam puisi di sana gitu. Tanam puisi di atas, karena menurut cerita kan ketika Tambora ini meletus itu ada misteri bertahun-tahun yang orang nggak tahu, ada kejadian yang dahsyat terjadi di Eropa itu karena lantaran Tambora, orang nggak tahu gitu. Jadi di era tahun 1815 itu ada bencana besar setahun di Eropa itu, langitnya tertutup oleh abu vulkanik. Tapi orang waktu itu nggak ngerti abu vulkanik, jadi hujan setiap saat dan nggak ada panen dan sebagainya. Orang banyak kelaparan, banyak meninggal. Dan di waktu itulah pasukannya Napoleon
kalah perang itu di era itu. Jadi Napoleon kalah perang itu sebetulnya secara tidak langsung adalah gara-gara Tambora itu dengan itu. Nah itu kan cerita yang menarik. Ya. Nah ketika kita juga paham bahwa Napoleon waktu itu juga menguasai, otomatis dia orang Prancis kan. Di Prancis itu gunung paling tingginya adalah Pyrenees, dan Pyrenees adalah memang gunung legendaris karena di gunung itulah dari zaman Yunani, zaman apapun, cerita tentang Hercules dan sebagainya itu muncul di gunung Pyrenees itu. Saya pikir ini gunung yang luar biasa gitu ya, gunung purba yang luar biasa. Nah saya pikir Tambora pun juga adalah gunung purba, dan saya ingin membuat silaturahmi antar gunung gitu. Nah waktu itu ide saya sama mereka seperti itu, dan waktu itu ada ide lainnya, saya membuat sebelum berangkat itu membuat sebuah tawaran kepada beberapa teman. Waktu itu sudah mulai zaman Facebook. Siapa yang mau nitip ada puisi atau curhat atau apa? Saya menanam puisi nih. Nah, ada itu kirim dari Jogja, dari sini, dari Bandung. Itu ini Kang, saya ada curhat saya pengen sama cewek, sama si Anu katanya gitu. Tapi saya nggak berani ini, pengen dibacain di sana. Oh boleh, saya bacain di sana gitu kan. Dia nulis gitu kan. Ada yang dari Jogja, saya kehilangan bapak saya masih merindukannya, ingin bikin puisi. Oh boleh puisi. Bahkan ada dari Bandung teman saya cewek, ibu-ibu ya cewek. Kang, saya ini nyimpen daun kering katanya. Ini saya ambil dari buku dari depan rumah udah 2 tahun yang lalu. Saya nggak ngerti kenapa saya nyimpen daun ini katanya. Bisa nggak ditanam di sana? Oh bisa. Termasuk waktu itu tahu Mas Paok Iben. Nah, kan rambutnya gimbal. Kang, bisa nggak nitip potongan rambut saya di sana? Oh boleh kata saya. Sambil dia ngirim puisi juga. Ada banyak teman dari sini. Ada di sana kita buat ritual itu. Nah tapi kan di Perancis. Nah sekarang kembali lagi ke cerita berangkatnya ini kan sama teman-teman ini gimana? Kita lewat Belanda. Tapi kan karena di Eropa kan itu ada sistem namanya Schengen. Jadi Schengen itu kalau kita masuk ke salah satu negara yang anggota Schengen itu, kita bebas masuk ke negara yang lain itu. Itulah yang membuat kita mudah banyak ke beberapa negara dengan hanya satu kali pintu masuk. Jadi tidak usah lagi ngajuin lagi visa ke negara lain. Negara-negara yang lain. Kecuali kan yang nggak bisa Inggris, Denmark itu nggak bisa. Terus beberapa negara Eropa Timur nggak bisa. Tapi kalau beberapa seperti Jerman dan sebagainya bisa. Nah akhirnya udah kita putuskan, kita minta ngobrol ke pamannya si teman ini. Paman katanya dia itu, timnya yang mau ke Belanda itu udah ada tim kesenian. Wah nggak ada katanya. Kenapa? Nggak punya duit katanya, nggak ada dananya, hanya kita pameran produk aja. Oh iya, gimana kalau kita ngusulin kita bertiga ini jadi apa, tim ini? Wah siapa yang ngebiayain? Biaya kita sendiri kata saya. Cuma kita ikut dimasukin secara formil jadi tim di sana. Jadi tim. Oh gitu? Nggak apa-apa boleh. Wah akhirnya udah kita masuk. Ya akhirnya itulah pintu masuk kita, dapat visa masuk ke sana. Udah. Ketika datang ke Belanda, wah itu udah pesawat agak telat, terus agak waktu agak ketat kan. Sementara ke kota yang kita tuju ke Den Haag itu dari Schiphol itu agak lumayan gitu. Cepet-cepet musim lagi dingin lagi. Wah, terus sana. Terus udah gitu saya curiga juga karena waktu pertama kali berangkat saya sama ibu saya bawa gitar, itu saya nekat gitar itu nggak pakai hard case, tapi soft case. Saya ingin uji coba aja gitu. Ternyata nggak apa-apa, aman. Yang kedua kali saya pakai soft case juga. Tapi waktu itu ada aturan di Soekarno-Hatta tidak boleh bawa 2 barang. Jadi saya waktu itu bawa carrier sama gitar kan, nggak boleh bawa 2, jadi harus 1 bawa. Waduh gimana ini bawa 1? Saya ikat aja udah pakai wrapping. Tapi saya agak khawatir juga, takutnya pasti pecah gitu. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah, spekulasi. Tapi saya dari sini tuh udah bawa lem Fox, Raja Wali, terus udah bawa isolasi dan sebagainya, udah saya siapin. Bener, pas sampai sana dilihat di airport pecah gitu. Wah pecah. Tapi saya sambung-sambung aja. Udah langsung main supaya gitar itu. Udah main, udah. Tapi ya saya ini terus main udah selesai ya udah. Tugas sudah selesai kan. Tugas untuk visa udah selesai udah. Ya, akhirnya udah di situ saya ke rumah adik saya, dan kemudian besoknya kita berangkat ke Perancis langsung ke gunung Pyrenees. Nah di situ kita buat ritual itu. Jadi titipan puisi dan sebagainya itu kita nyanyikan, kita tarikan, kita bacakan.
di atas salju di sana gitu. Dan kita tanam setelahnya. Itu tuh ada di 2 tempat, ada di wilayah Pirenia itu kan perbatasan antara Spanyol dengan Prancis. Jadi otomatis kita juga main di wilayah Spanyol dan Prancis besoknya. Dua negara. Ya itulah kita merasa punya kebahagiaan yang ingin kita bagi dengan teman-teman itu, bahwa punya kebanggaan semoga teman-teman punya kebanggaan bahwa walaupun dia tidak bisa ke Eropa tapi dia ada sesuatu yang dititip di sana gitu kan. Itulah kebahagiaan. Jadi dari situlah muncul satu konsep bergerilya bagi saya ketika saya sekarang sudah menjadi bergeser, tidak lagi berpikir tentang gerilya itu kepentingannya untuk kepentingan saya sendiri, untuk karya saya, bukan. Tapi saya lebih merasa karena ada satu pertanyaan dari orang. Sekarang saya mau nanya, katanya, kalau kamu sudah bergerilya, terus sekarang sudah sukses mencapai apa yang kamu dapatkan, apakah masih gerilya? Nah itu kan pertanyaan bagus. Saya bilang iya kata saya. Karena yang di gerilya itu bukan hanya kesenian atau musik saya atau karya saya, tapi banyak hal yang harus digerilyakan. Terutama misalkan di sekitar kita sekarang, ketika sekarang saya paham di banyak teman-teman di daerah dan sebagainya itu yang punya juga hal yang sama, nasib sama seperti saya, keterbatasan. Saya ketika kontak sama mereka selalu bertanya pada saya, Kang, gimana ya caranya saya mau rekaman tapi saya nggak punya duit. Saya bilang, saya aja nggak punya uang, saya bisa rekaman dan saya bisa menyebarkan itu. Masa kamu nggak bisa? Iya. Dan saat itu keterbatasan banget, Kang, waktu itu. Sebetulnya kalau saya lihat bukan masalah keterbatasan, tapi ketidaktahuan atau kurangnya referensi teman-teman memahami pendalaman tentang filosofi indie itu apa, pergerakan indie itu apa. Jadi mereka selalu terpengaruhi oleh satu kesan bahwa indie itu punya satu aturan main yang harus indie itu dilegalkan oleh si anu. Terus mereka sering bilang, kalau gitu siapa yang kita pakai label mana? Ya buat sendiri label. Loh, berarti harus bikin perusahaan sendiri. Ya terserah mau bikin perusahaan bisa, tapi kalau nggak pun juga saya bikin label sendiri. Kayak saya labelnya Photocopy Records gitu. Kenapa fotokopi? Karena memang saya albumnya semua si covernya itu selalu difotokopi semua gitu kan. Photocopy Records kan gitu. Nah, maksudnya banyak hal yang bisa disiasati. Nah, istilahnya kenapa saya melakukan hal itu, banyak hal yang ketika setelah melakukan banyak peristiwa itu membangun saya banyak ide-ide menarik gitu. Di antaranya itu adalah ketika saya masih sangat berharap menjadi industri itu nggak mungkin gitu ya. Nah itu yang menyemangati saya ketika saya ada satu inspirasi yang saya pikir sekarang gini, kalau kita anggap aja ke industri itu seperti kita mau naik ke bulan tapi kita nggak punya pesawat mahal, nggak mungkin. Kalau gitu ada cara lain. Caranya kita ambil kertas, kita ambil ballpoint, gambar aja bulan, terus kita di sini naik bulan, udah sampai kan? Intisarinya udah sampai, filosofinya udah sampai, udah selesai. Nah makanya kenapa akhirnya setelah itu saya pun juga melakukan banyak hal, konser atau apa, saya tidak tertarik lagi misalnya di gedung apa enggak. Saya di mana aja konser. Misalkan seperti bahkan di Rinjani pun saya pernah di atas Rinjani tahun 2005 itu di Rinjani Segara Anak. Itu sempat orang, wih, kalau gitu ngangkut soundnya gimana? Saya bilang di zaman dulu orang nggak kenal listrik aja, orang udah pertunjukan, nggak usah pakai sound kan? Ya, kenapa nggak? Loh kalau gitu sama aja dengan orang kita Api Unggun. Betul, secara fisik sama. Tapi saya bisa membuktikan ketika saya di Rinjani dan event itu saya dibantu sama teman-teman diumumkan pada orang waktu itu bahwa akan ada konser saya. Itu perlakuan mereka terhadap saya lain. Walaupun di situ tetap ada Api Unggun, ada saya nyanyi, tapi mereka memperlakukan saya nggak seperti Api Unggun karena ini konser gitu. Lagi nonton konser gitu kan. Yeah. Bukan ayo gabung kita Api Unggun nih. Memang sama, tapi makanya saya bilang tadi tergantung kembali ke niat kita. Nah, itulah yang membuat saya punya satu bekal ingin menyemangati teman-teman yang lain. Jangan terjebak sama banyak hal yang kadang-kadang kita tidak bisa berpikir cerdas gitu. Berpikir apa-apa itu out of box aja gitu. Out of the box itu. Jadi selama tuh gerilya ke Eropa, India, ada lahir nggak sebuah lagu? Banyak.
setelah dari India itu saya punya album yang namanya Asa di India, ada Eropa banyak. Eropa itu ada yang judulnya Radius Pirenia Nusantara. Jadi itu menarik karena bagi saya ketika saya kesimpulannya setelah saya lihat Paris, setelah saya lihat semua itu ada kesimpulan-kesimpulan. Jadi bagi saya di lagu-lagu saya itu banyak pesan sebetulnya, kalau temen mau ngebedah banyak cerita di situ gitu. Dari cerita mulai rasialis, mulai cerita tentang banyak hal. Dan terutama kenapa saya nyebut tentang Radius Pirenia Nusantara itu, terfikirkan oleh saya bahwa ketika saya melakukan ritual tanam puisi di sana itu. Jadi menariknya adalah bayangkan ketika di masa lalu, ketika zaman kolonial, orang Belanda datang ke Indonesia, menjajah Indonesia dengan kekerasan, kekejaman dan sebagainya. Saya sekarang akan menjajah Eropa, tapi dengan cinta. Jadi istilahnya kita nggak usah ngebalas hal yang sama, tapi justru kita membalas kebaikan kepada orang lain. Jadi kita balas menjajah mereka, tapi menjajah mereka dengan cinta, menjajah mereka dengan kebahagiaan. Inilah karya saya, inilah oleh-oleh dari Indonesia, gitu kan, kayak begitu. Pikir cerdas. Ya cerdas bagi orang lain, kalau saya sih enggak. Tapi Kang, kalau boleh saya nebak, mungkin salah satu lagu yang diciptakan saat gerilya itu adalah Guten Morgen gitu kan? Goeiemorgen. Ya. Ya. Sampaikan Salam kepada tanah bawah laut ini. Nah, ya, gitu. Itu ya. yang langsung kalau dari cerita itu kan, Ya. saya langsung ke sana nih liriknya. Itu inspirasinya sebetulnya. Jadi gini, ya maklum saya orang kampungan juga ya. Jadi itu kan pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Eropa gitu kan. Ketika waktu masih di pesawat saya masih biasalah gitu ya. Pakai jaket biasa. Tapi ketika pintu pesawat dibuka itu langsung namanya dinginnya musim dingin itu kan. Itulah yang memberikan saya sebuah kesan gitu. Itu muncul lagu itu dari situ. Oh gitu. Goeiemorgen gitu. Kenapa memutuskan banyak bahasa di sana kan? Saya pikir penting untuk karya itu bisa dipahami oleh banyak bangsa ya, dan kita tidak ada persoalan ketika harus menggunakan bahasa yang banyak, karena memberikan kita sebuah cerminan bahwa dalam kehidupan ini, di peradaban itu kan di agama pun disebutkan bahwa kita harus saling mengenal satu dengan lain antar bangsa. Ya itulah salah satu caranya adalah dengan kita menyatukan banyak bahasa itu di satu lagu. Dengan satu lagu itu adalah dengan kita mempertemukan itu. Tapi di lagu itu kelihatan banget kok Kang Ari kaget buka pintu terus Tirisna gitu. Ya itu lah gitu. Aku telah tiba gitu. Di tanah folder Niki kan bahasa sini kan. Kucium bau Eropa yang tengah mencari warna. Nah, itu menarik. Mencari warna karena ketika saya ke Belanda itu kaget bahwa di sana itu sebenarnya sekarang secara nggak sadar Eropa itu sudah bergeser secara kultur. Karena banyak sekarang di sana pun juga orang-orang yang kulitnya hitam atau kulitnya bahkan seperti kita, tapi mereka merasa saya orang Belanda, saya orang Prancis. Karena memang mereka lahir di sana dan mereka bukan orang keturunan orang kulit putih, tapi mereka sudah menjadi bangsa sana dan membawa kulturnya ke sana dan menjadi kultur Eropa yang sudah terjadi pertemuan gitu. Itu ya banyak cerita gitu, jadi dari situ tuh banyak cerita gitu. Itulah perjalanan Kang Ari Julian. Kang, ya, saya mendengar ada namanya Rumah Kucing Montong. Ya, betul. RKM. Inilah Rumah Kucing Montong. Saya mikirnya ada banyak kucing, Kang. Ya, dulu banyak. Dulu banyak kucing. Kenapa namanya Rumah Kucing Montong?